Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel YouTube Halo Pengacara untuk ngobrol-ngobrol lagi tentang permasalahan hukum. Tapi sebelumnya jangan lupa download dulu aplikasi Halo Pengacara agar sahabat semua dapat bertanya tentang permasalahan hukum yang ada di sekitar kita. Hari ini kita bertemu dengan narsum kita, Pak Nasrullah, advokat dari Halo Pengacara, dari SN Halo Office ya Pak ya? Iya Bu. Membahas sekali lagi tentang permasalahan yang banyak sekali menjadi trending topik akhir-akhir ini, yaitu tentang KDRT. Yang kita tahu masalah KDRT itu pada dasarnya tentang kekerasan fisik, entah dengan pukulan, tendangan, atau cekikan, bantingan, dan yang lain-lain yang berakibat langsung pada fisik kita. Padahal kalau kita tahu KDRT tidak sekitaran tentang psikis aja ya. Bisa jadi perlakuan pasangan kita yang mengakibatkan kita tidak rasa kurang percaya diri, tidak nyaman, omongan-omongan yang kurang mengenakan atau yang lain-lainnya yang berakibat menyerang ke psikis kita. Agar kita tahu lebih banyak lagi tentang permasalahan KDRT yang bisa kita adukan di ranah hukum, kita tanya lebih jauh tentang masalah KDRT itu mencakup apa aja sih Pak Nas? Iya, terima kasih Bu Lili. Bu Lili ini luar biasa ya. Beliau sebagai host pada kesempatan kali ini. Beliau adalah manajer di Halo Pengacara. Ya, jadi suatu kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya maupun pemirsa bisa difasilitasi oleh Bu Lili dalam kesempatan kali ini. Jadi kalau kita bicara tentang KDRT, ya, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kalau dalam undang-undangnya itu ada P-nya di depannya, ya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi secara literal yang sering mungkin masyarakat pahami, selalu bicara kekerasan itu harus selalu fisik. Ya, dan memang yang sangat mudah untuk dapat dinilai itu fisik gitu ya. Artinya kalau ada tadi Ibu bilang ada pukulan, ada cekikan gitu ya. Buktinya lebih nyata. Lebih nyata. Bahkan bantingan tadi ya, ya, itu bisa dilihat dan bisa ditindaklanjuti dengan proses secara medis dengan visum misalkan seperti itu. Artinya publik hanya memahami kekerasan KDRT itu identik dengan kekerasan fisik. Padahal secara regulasi, secara aturan, itu mencakup 4 hal sebenarnya. 4 hal itu adalah kekerasan secara fisik tadi yang tadi Ibu sampaikan. Terus yang kedua kekerasan secara psikis gitu ya. Kekerasan secara seksual dan kekerasan secara ekonomi. Ya. Yang menarik adalah ketika kita bicara tadi yang sempat Ibu sampaikan, kekerasan secara psikis gitu ya. Publik nggak memahami itu atau mungkin belum banyak yang tahu kekerasan psikis itu seperti apa. Tadi mungkin ada pernyataan yang secara verbal ya, verbal atau bukan hanya verbal, mungkin mendiamkan saja ya tanpa berkata-kata juga itu kan bisa tanpa menjadi ya. Walaupun kekerasan itu nggak harus terlihat keras gitu ya, terlihat secara fisik ya, mendiamkan pasangan, misalnya gitu ya, terus ini bingung mau apa sih sebenarnya nih ya, bahkan mungkin ada perkataan yang membuat dia mentalnya menjadi misalnya mengolok-olok gitu ya, mengolok-olok misalkan seperti itu. Nah itu juga masuk kualifikasi itu sebenarnya, tapi rata-rata publik menganggap itu suatu hal yang lumrah, biasa, dan ya diselesaikan saja lah secara kerumah tanggaan, secara adat lah, misalkan seperti itu. Kalau yang menarik tadi yang mendiamkan pasangan, bukannya itu sejauh mana mendiamkan? Kadang-kadang kan kita lagi nggak pengen bicara gitu aja, apa termasuk mendiamkan Pak? Ya mungkin mendiamkan dalam artian ya nggak sehari 2 hari ya. Kalau sehari 2 hari mungkin lagi ada problem lah, itu biasa. Tapi mendiamkan itu dengan maksud tertentu. Menelantarkan. Menelantarkan artinya menganggap pasangan itu tidak nggak diperdulikan gitu. Tidak diperdulikan lah, bahasa seperti itu. Sehingga mau nggak mau, kok aku rasa-rasanya kayak istri tapi kayaknya enggak ya. Nah, mungkin
mungkin kebanyakan Sendiri-sendiri istilahnya. sendiri-sendiri itu juga masuk wilayah PKDRT sebenarnya. Nah, tapi yang lebih agak lebih spesifik ya. Kalau saya membaca literatur itu, kekerasan secara psikis itu seperti ucapan-ucapan yang menyakitkan. Ucapan yang menyakitkan ya mungkin banyak yang sering kita dengar ya. Ya, terus masuk kategori kata-kata kotor gitu ya. Terus bentakan masuk. Terus penghinaan dan ancaman. Problemnya adalah pembuktian. Ya, Biasanya di situ Bu ya. Kira-kira begitu kan. Kalau menurut hemat kami gitu ya, ketika mendampingi para korban dalam hal ini korban PKDRT itu, kalau dalam kekerasan psikis itu lebih kepada pembuktian. Semisal gini ya, misal ini kita kenal kawan kita dulu orang yang ceria, orang yang punya potensi besar gitu, misalkan kayak gitu ya. Terus ketika next ketemu, kok kayaknya bukan pendiam gitu. Iya, pendiam. Kayak bukan kamu yang dulu gitu. Nah, padahal kita biasa menerawang, jangan-jangan ada masalah nih, gitu kan? Ya, pastinya ada. Kayak gitu, seperti itu sih sebenarnya. Kalau kita mau bawa ke ranah hukum nih Pak ya, kalau dari kekerasan fisik kan gampang, ada visum, nanti kan ada bukti, bisa dibawa ke kantor polisi atau gimana. Tapi kalau untuk secara psikisnya kan kita susah. Apa cukup dengan saksi-saksi misalnya temennya berkata ini bisa nggak itu? Iya, memang hampir sama lah ya, harus dibuktikan secara medis lah ya. Secara medis mungkin dengan psikiater ya. Dengan psikiater kan. Dia akan diuji, akan ada opini ya, pendapat atau ini dari ahli gitu ya terkait dengan kekerasan secara psikis gitu. Ada dua bentuk sebenarnya yang saya pahami dari kekerasan psikis ini. Ada kekerasan psikis yang berat ya. Yang berat itu gangguan stres pasca trauma, depresi berat atau destruksi diri. Gangguan fungsi tubuh berat seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis. Wah, tahu-tahu ya karena dia dalam tekanan yang sangat gitu ya. Ya mungkin dalam tingkat tertentu ya nggak semuanya orang punya kemampuan yang sama dalam mengendalikan emosi, mengendalikan diri dan seterusnya, sehingga dia bisa berdampak disimpan sendiri. Bisa disimpan sendiri. Makanya perlu teman curhat kayak gitu ya. Yang harusnya pasangan jadi teman curhat, ternyata pasangan tidak bisa jadi teman curhat, misalkan kayak gitu. Karena dia menjadi penyebab. menjadi penyebab, misalkan kayak begitu, kira-kira begitu. Terus ada juga gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat, misalkan gitu ya. Dulunya kayaknya nggak begini deh, misalkan gitu. Secara fisik, kamu turun drastis, diet ya, misalnya begitu kan. Padahal bukan karena diet. Banyak itu ya Pak. Dia padahal banyak makan. Masalah pasti banyaknya. Dia makan sebenarnya. Dia makan, cuma makan hati. Dia makan tapi makan hati. Gitu. Dia menahan segala sesuatunya gitu ya. Sehingga sebenarnya itu kan berbahaya ya. Berdampak kepada orang di sekitarnya. Bisa jadi anaknya gitu ya. Jadi dia nggak happy, bisa jadi seperti itu. Itu di luar konteks hukum lah, artinya bicara lagi parenting mas. Ternyata banyak juga ya perintilan yang termasuk dalam ranah KDRT itu. Iya, ada juga yang psikis yang bisa dikategorikan kekerasan psikis yang ringan, Bu ya. Yang saya baca juga itu rasa tidak berdaya. Rasa tidak berdaya dia. Mungkin ada perkataan yang membuat dia akhirnya rasa tidak berdaya, percaya diri. Nah, hilangnya rasa percaya diri. Pembuktiannya itu gimana? Nah, itu agak susah ya kalau udah masalah. Mungkin harus psikis, kita undang nih gitu ya. Psikiater untuk berdiskusi dalam podcast ini ya, dalam podcast ini tentang bagaimana pembuktian psikis secara hukum gitu ya. Agar bisa dibawa di proses hukum ya. Di proses hukum. Karena agak sulit juga ya kalau misalkan dia tanpa ada pendamping psikiater untuk bisa membuktikan ada hal yang memang rasa percaya dirinya tadi hilang gitu ya. Terus rasa tidak berdaya,
ya. Terus hilangnya kemampuan untuk bertindak, ya. Dia tidak, kayaknya emang begini deh hidup kayak gitu bisa gitu kan. Dia tidak punya kemampuan. Nah, memang harus ada didampingi. Gitu. Terus ada ketakutan dan perasaan teror. Dia merasa tidak takut gitu ya. Mungkin pasangannya datang tapi dia deg-degan. Orang kan datang pasangan pulang kerja harusnya happy, seneng dong, happy gitu ya. Tapi dia merasa nggak tenang. Nah, salah satu indikasinya karena merasa terancam ya, Pak, ya? Terancam. Nah, terancam itu bisa jadi karena banyak faktor kan ya. Tadi mungkin ada verbal yang disampaikan atau ada fisik yang ini, tapi ya lagi-lagi itu adalah mempengaruhi psikis daripada pasangan. Terus juga ada juga bicara tentang gangguan tidur. Nah, gangguan tidur. Nah, dia nggak nyaman tuh gangguan tidurnya. Ya bisa jadi karena apa? Ya ternyata yang pasangannya takut nanti tiba-tiba, misalkan gitu. Atau nanti ada satu tindakan yang di luar kontrol atau dia berhalusinasi karena ketakutan itu, sehingga nanti dia begini, nanti begitu, sehingga kebawa perasaan. Kira-kira. Dan gangguan fungsi tubuh ringan, misalnya rasa sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis. Rupanya banyak ya jenis-jenis KDRT dalam rumah tangga. Iya, memang sini butuh apa istilahnya ya, butuh edukasi lah, edukasi buat publik atau masyarakat, bahwasannya ya kita harus menghormati pasangan, apapun dan bagaimanapun kita harus menghormati pasangan. Jangan sampai kita merasa paling, kalau udah merasa paling langsung. Seperti jadi itu. Diskusi ini ya, ngobrol, komunikasi dengan pasangan itu perlu ya, sangat perlu. Jadi jarang sekali mungkin diangkat di publik ya tentang kekerasan psikis gitu ya. Yang sering muncul ke publik itu kalau sudah masuk wilayah fisik. Bahkan ada mungkin ada juga mungkin di sebagian masyarakat kita beranggapan kalau belum main fisik sih nggak apa-apa deh. Ya kan ada kan di publik dimaklumi. Iya betul, dimaklumi. Makan hati. Dimaklumin kalau udah main fisik baru. Jadi ada beranggapan di publik itu seperti itu, padahal nggak gitu juga. Karena psikis ini sangat mempengaruhi ya, baik pribadinya maupun juga orang di sekitarnya. Terima kasih atas penjelasan yang luar biasa, Pak Nas. Nah, sahabat Halo Pengacara, kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan masalah KDRT dalam rumah tangga, jangan segan-segan chat kami di Halo Pengacara. Tentunya sebelumnya download dulu Halo Pengacara di ponsel sahabat semua. Demikian, terima kasih banyak Pak Nas semua keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.